secara umum dan mungkin di negeri kita ini mayoritas muslim, akan tetapi masih lalai dengan ibadahnya. Itu dikarenakan karena masih belum mengetahui apa tujuan hidupnya. Kita katakan tujuan hidup karena mereka lalai, tidak mengetahui akhir dari kehidupan dunia yang fana ini. Bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka tersibaklah hakikat kehidupan dunia, hakikat kehidupan akhirat, sehingga dia tidak lalai lagi berusaha untuk menggapai sukses yang sebenar-benarnya sukses. Apa sukses yang sebenarnya? Wa man zuhzi'anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa dikhala fil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sesungguh itu adalah yang kesuksesan sebenarnya, keberuntungan sebenarnya, keberhasilan sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Rabbul Alamin. Bahwasanya Allah Rabb yang senantiasa, yang wajib mendapatkan seluruh ibadah. Itu yang pertama. Dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian tentunya bagaimana kita sebagai hamba Allah, kita di permukaan bumi ini seorang yang merantau, yang akan kembali dari perantauannya, dan itu tak mengenal usia. Bisa dia di usia tuanya dia akan pulang, atau di usia mudanya. Betapa banyak kita saksikan pemuda, kalau tidak salah kita dapat informasi beberapa bulan yang lalu ada kecelakaan pemuda 13 tahun 1 bulan di opname, koma, setelah itu meninggal. Itu di penduduk kita ini di sekitar Rumbai ini, kejadiannya di sini Jalan Sembilang. Baru kelas mungkin SMP, tingkatan SMP. Nah, jadi begitulah kehidupan yang kita tidak tahu pastinya kapan kita akan pulang, akan tetapi usia yang ada, yang Allah berikan, kesempatan yang ada, maka kita pergunakan untuk bekal yang membuat kita bahagia kelak di akhirat kelak. Itu yang seharusnya kita kumpulkan, ghanimah yang sebenarnya. Ghanimah yang sebenarnya, ghanimah yaitu harta rampasan perang, karena insya Allah nanti akan kita bahas sedikit. Jadi itulah sebenarnya simpanan harta karun yang harus kita bawa, yaitu berupa amalan soleh, ibadah-ibadah yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mendapatnya kecuali dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang itu langsung mengetahui ini yang harus dilakukan, ini halal, ini haram, ini yang mesti diamalkan, ini yang mesti dijauhi. Beginilah menjadi seorang ayah, beginilah menjadi seorang wanita soleha, ibu yang menuntun anak-anaknya. Tidak mungkin bisa mengetahuinya kecuali dengan mempelajari panduan yang telah Allah turunkan berupa kitabullah dan dijelaskan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis, sabda-sabda beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah, jamaah salat maghrib yang insyaallah nanti kita menunggu azan Isya, sama-sama juga kita salat berjamaah, yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di tanggal 13 Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 12 Januari 2025 Masehi. Allah jumpakan kita kembali di tempat yang mulia, di masjid, sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, yaitu masjid.
disinilah kita beribadah kepadanya, disinilah kita berdoa kepadanya, disinilah kita mengingatnya, berzikir kepadanya, istighfar kepadanya, sebaik-baik tempat. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan kembali, mungkin sudah diberitahu oleh guru kita yang lain, ustadz kita yang lain, bahwasanya Rajab adalah salah satu bulan haram. Rajab adalah salah satu bulan haram. Jadi 4 bulan haram yang dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir melalui riwayat dalam surah At-Taubah. Beliau menafsirkan ayat 36, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Dan itu telah Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Lalu pada bagian berikutnya ayat itu menjelaskan, melanjutkan, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram yang mulia. Yakni kita berada di bulan itu sekarang, bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram berturut-turut. Dan Rajab tidak ada lagi antaranya dengan Ramadan kecuali Sya'ban. Maka sedikit lagi insyaallah kita akan memasuki tamu yang agung, bulan yang dirindukan oleh orang-orang soleh dahulu, yang mana mereka kalau diriwayatkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan, diberi taufik untuk beribadah di bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya agar amalan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa mereka orang-orang soleh dahulu yang telah mendahului kita. Adapun yang perlu kita persiapkan di bulan Rajab, amalan soleh itu dilipat gandakan, dan hati-hati juga dengan maksiat, kezaliman, itu juga dilipat gandakan dosanya. Maka tahan diri di bulan haram, dan bulan haram ini telah dimuliakan sejak Arab Jahiliyah. Orang Arab Jahiliyah dahulu mereka suka berperang, hobi mereka berperang. Masalah yang sedikit mereka berperang dengan kabilah-kabilah yang ada di Arab tersebut. Tetapi di bulan haram mereka menggantung senjata mereka, alat-alat perang mereka, karena memuliakan bulan haram. Tidak boleh terjadi peperangan, pembunuhan di bulan haram. Jadi kita ingatkan agar mulai dari bulan ini, bulan yang beberapa hari yang tersisa, Sya'ban dan insyaallah Ramadan, kita sudah mulai melatih dengan ibadah, perbanyak puasa misalnya, atau tilawah, atau sedekah, atau bagi yang masih memiliki pintu tengah surga, kedua orang tua atau salah satunya yang masih memilikinya, maka kesempatan untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada keduanya. Bukan di hari ibu saja, bukan di hari bapak saja, hari ayah saja, tetapi setiap hari sepanjang hayat kita. Bahkan hatta mereka sudah wafat pun kita tetap berbakti dengan pertama mendoakan mereka, memintakan ampun kepada mereka, menyambung kepada bibi, paman, atau kerabat, teman dari orang tua kita. Itu sama dengan kita telah berbakti kepada mereka, melunasi hutang-hutangnya kalau itu ada. Jadi masih ada kesempatan beberapa hari lagi ke depan, maka mudah-mudahan di bulan Ramadan Allah berikan kita taufik untuk panen pahala. Kita katakan panen pahala karena di bulan Rajab kita sudah menanam, kemudian di bulan Sya'ban kita menyiram, dan di bulan Ramadan kita memanennya. Ibarat kita bercocok tanam. Mulai sekarang kita tanam biji-biji keimanan, biji-biji ketaatan, lalu kita pupuk di bulan Sya'ban, dan insyaallah di bulan Ramadan kita menikmati ibadah-ibadah saum yang terutama di bulan Ramadan, yang hanya di bulan Ramadan saja yang wajib. Kemudian qiyamul lailnya di malam hari, dan seterusnya, tilawah dan seterusnya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita di dalam pembahasan Bahjatul Qulul Abrar, yakni mutiara hikmah penyejuk hati, insyaallah kita memasuki hadis yang ke-26 di malam yang berbahagia ini. Hadis yang ke-26 itu tema pembahasannya itu beberapa kekhususan Nabi SAW. Kita mempelajari
beberapa kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Jabir ini. Hadis tersebut berbunyi, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Jabir. Jadi beliau meriwayatkan hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, u'titu khamsan la yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli. Jadi sesungguhnya aku diberi, kata Nabi SAW, aku diberi 5 perkara. Nabi menyebutkan 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelumku. Jadi Nabi memiliki 5 perkara yang spesial. Di antaranya ada yang lainnya seperti mukjizat beliau yang sampai akhir zaman, Al-Quran mukjizat yang besar. Tetapi di hadis ini disebutkan 5 perkara. Apa itu? Nusirtu birru'bi masirata syahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, aku diberi pertolongan dengan rasa takut di hati musuh itu sejauh perjalanan 1 bulan. Ini kekhususan Nabi. Jika terjadi peperangan, misalnya di zaman dahulu masih terjadi peperangan, itu 1 bulan Nabi sebelum menyerang suatu kaum atau berhadapan dengan suatu kaum Quraisy misalnya, itu di dalam hati kaum yang akan berperang itu sudah ada rasa takut. 1 bulan perjalanan. Nah, jadi sudah ada ketakutan gentar dalam hati musuh. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, ujilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nabi melanjutkan, kemudian dijadikan untukku bumi seluruhnya sebagai masjid dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adraqatu salatu falyusall. Lalu dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saja seseorang di antara umatku yang memasuki waktu salat, maka hendaklah ia salat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhillatis liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan untukku rampasan perang dan ia tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Itu makanya tadi kita singgung tentang ghanimah, harta rampasan perang, yang kita kaitkan dengan pahala-pahala yang melimpah. Wa qala an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Lalu kekhususan Nabi berikutnya, kata Nabi SAW, aku sebelumnya terlewatan. Sebelumnya, wa u'titu syafa'ata. Aku diberi syafaat. Syafaat di sini maksudnya syafaatul uzma. Nanti insyaallah kita jelaskan. Kemudian selanjutnya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi diutus untuk kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi kafah, dan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Jadi di sini bahwasanya kesimpulan awalnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan, suatu kelebihan yang belum ada diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Apapun bentuknya, dari syariatnya, syariat yang sempurna, seperti bertaubat saja. Bertaubat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya apabila berdosa, dengan beristighfar, dengan menyesali, kemudian tidak berbuat, kemudian memperbanyak amal soleh agar bisa menutupi kesalahan kita. Adapun taubat umat sebelumnya, Bani Israel, kaum Nabi Musa, itu dengan membunuh diri. Bagaimana sempurnanya syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang najis yang terkena pakaian di zaman sebelum syariat Nabi SAW itu dihilangkan. Misalnya kena di sini tidak bisa dicuci,
itu misalnya digunting, itu dibuang. Sementara umat Nabi Muhammad SAW itu bisa dicuci dengan air. Nah, betapa kelebihan, kemudahan dari syariat Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya, sementara Nabi Muhammad SAW kepada seluruhnya, baik itu Eropa, Asia, Afrika, seluruh dunia. Itu untuk itulah Nabi SAW diutus seluruh dunia, kafah seluruhnya. Sementara Nabi sebelumnya kaum Ad di zaman Nabi Hud, kaum Samud di zaman Nabi Saleh, Madian, kemudian Bani Israel di zaman Fir'aun, itu Nabi Musa dan seterusnya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia, jin dan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah." Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadih. Maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi orang-orang yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, maka ikutilah mereka. Dan kita adalah yang wajib kita mengikutinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu yang mengenai kekhususan Nabi Muhammad SAW. Ada 5 perkara. Yang pertama, yaitu diberikan kemenangan dengan adanya rasa takut terhadap musuh. Kalau kita membuka lembaran sejarah kembali, sirah nabawiyah, perhatikan perang yang pertama yaitu perang Badar. Itu dengan jumlah yang tidak seimbang. Kaum muslimin berjumlah 300 lebih sedikit, 313 atau 315 sekian. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu berjumlah 1000 pasukan. Akan tetapi Allah memberikan kemenangan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya rasa takut, ditambah tentara-tentara Allah yang lainnya, malaikat yang diutus dengan senjata perangnya. Kemudian begitu juga di perang Uhud seperti itu juga. Dan perang terbesar adalah perang Ahzab, perang Khandaq, terjadi pada tahun 5 Hijriah. Perang sekutu, seluruh kabilah berkumpul untuk menyerang Nabi dan kaum mukminin ketika itu. Akhirnya diterimalah usulan dari Salman Al-Farisi untuk dibuat khandak untuk memasuki Madinah dari arah Mekah. Digali parit khandak. Jadi perang Ahzab, perang Khandaq itu sama, terjadi tahun 5 Hijriah. Perang paling besar antara Nabi SAW dan kaum kafir Quraisy, itu yang terakhir, yang terbesar. Akan tetapi tidak terjadi kontak fisik sebagaimana perang Uhud dan perang Badar, karena ada parit yang besar yang tidak bisa dilompati oleh kuda, tidak bisa dilompati oleh orang melewatinya. Jadi pas lewat parit dipanah, menghujam panah. Dan beberapa selang kemudian maka Allah utus pasukannya yang lain, yaitu pasukan Allah, tentara Allah yang lain, angin. Allah utus angin yang kencang, terbanglah tenda-tenda pasukan kafir, maka mereka takut dan kembali ke kabilah, ke perkampungan mereka masing-masing. Dan itu perang yang besar yang terjadi, yang penyerangan. Adapun setelahnya Nabi SAW itu menyerang Bani Quraidah yang melanggar perjanjian, dan Bani Nadir dan seterusnya, yang orang-orang Yahudi tinggal di Yathrib, di Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentangnya.
Ini dijelaskan di dalam ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 151. Adapun dalam peperangan Ahzab ada beberapa ayat di dalam surah Ahzab itu menjelaskan tentang bagaimana kejadiannya. Ada beberapa ayat turun mengenai perang Ahzab. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi seluruhnya sebagai masjid dan alat bersuci. Lalu ditambahkan di kalimat berikutnya, fa ayyuma rajulin min ummati adraqat sholatu falyusall. Di mana saja seseorang di antara umatku didapati oleh waktu salat, maka hendaklah ia salat. Ini secara umum. Secara umum seluruh permukaan bumi itu tempat salat. Seluruhnya. Akan tetapi ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan, cuman di sini kami bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kemudian Ibnu Majah, akan tetapi sanadnya lemah. Sanadnya lemah karena ada silsilah dari perawinya yang itu bermasalah. Akan tetapi kita mengambil pelajaran di sini. Jadi hadis lemah itu boleh kita sebutkan, akan tetapi jelaskan derajatnya. Itu boleh. Yang tidak boleh, hadis lemah kita bawakan tetapi tidak disebutkan bagaimana status hadis tersebut. Jadi hadis ini lemah, akan tetapi di sini kita mengambil pelajaran tempat mana saja yang tidak diperbolehkan untuk sholat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, yakni Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalli fi sabati mawatin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sholat di 7 tempat. Di mana saja? Fil mazbalah, yaitu tempat sampah, itu tidak boleh. Tempat sampah. Kemudian wal majzarazah, yaitu di kamar mandi, itu tidak boleh. Bukan, itu tempat penyembelihan hewan, bukan mandi nanti hamam. Di tempat penyembelihan hewan itu tidak boleh karena di situ banyak darah-darah hewan di sekitar di situ. Kemudian wal maqbarah, yang ketiga, pekuburan. Di kuburan tidak boleh salat kecuali salat jenazah. Karena salat jenazah tidak ada ruku dan sujudnya. Ini salat yang ada ruku sujud itu tidak boleh di kuburan. Tidak boleh di kuburan. Itu makanya antara kuburan dengan masjid itu berbeda. Tidak boleh ada masjid di ini, mungkin di sebagian daerah di Sumatera Barat kita perhatikan ada masjid di situ, di pekarangannya ada kuburan. Sebenarnya tidak boleh kecuali di pagar tinggi. Nah, jadi kuburan beda, masjid itu tempat ibadah. Nah, jadi di kuburan itu tidak boleh kecuali sholat jenazah. Misalnya kita dari daerah ada keluarga yang meninggal misalnya di provinsi sebelah atau di Sumbar lah kan biasanya, tetapi kita terlambat karena buka tutup atau bagaimana, atau kita terlambat tahu, atau disegerakan menguburkannya, meninggal pagi misalnya ba'da zuhur langsung diselenggarakan, kemudian kita sampai waktu asar misalnya, itu boleh kita ke kuburan tadi, kita sholat jenazah 4 takbir, itu boleh. Yang tidak boleh di kuburan adalah sholat yang sebagaimana kita sholat, yang ada ruku dan sujudnya, itu tidak boleh, karena ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak boleh lagi wa qari'atit thariq, di tengah jalan itu tidak boleh salat. Wa fil hamam, ini dia hamam tadi kita sebutkan, itu di tempat kamar mandi, toilet, itu tidak boleh. Kemudian wa fi ma'atinil ibil, di kandang onta, itu tidak boleh. Kalau di kita tidak ada di sini. Kalau di Arab itu biasa mereka. Jadi tidak boleh di situ dilakukan sholat. Wa fawqa zuhri baitillah. Kemudian di atas Ka'bah, Maksudnya di atas Ka'bah bangunan Ka'bah, di atasnya. Kiblatnya kemana kan itu?
Jadi itu tidak diperbolehkan. Ada 7 yang tidak diperbolehkan tempat sholat. Yang pertama tempat sampah, yang kedua tempat penyembelihan hewan, yang ketiga kuburan, yang keempat di tengah jalan, yang kelima di kamar mandi, yang keenam di kandang onta, dan yang ketujuh di atas bangunan Ka'bah, di atasnya. Jadi arah kiblatnya kemana kan tidak tahu. Kita ulang kembali bahwa sanad hadis ini lemah. Adapun di riwayat yang lain, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ada yang sahihnya, cuman tidak ketujuhnya disebutkan, cuman hanya 2 disebutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ardu kulluha masjid. Bumi itu seluruhnya adalah tempat salat, illal maqbarah wal hamam, kecuali kuburan dan kamar mandi atau toilet. Taib. Itu yang kedua yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian mengenai untuk bersuci tadi, air, dan apabila tidak ada air, dan sudah kita singgung di pelajaran kita sebelumnya, yakni dengan debu atau tayamum. Istilahnya tayamum yang sudah kita jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi sa'id di sini adalah tempat permukaan bumi yang di atasnya, yang ada debunya. Nah, itu sa'id. Ada ada kejanggalan bagi jamaah haji atau umroh yang mendapati waktu sholat di pesawat kan sekitar 9 jam. Kebanyakan nih kita jumpai para pembimbing jamaah itu mengatakan cukup tayamum dengan jendela pesawat atau bangku yang di depannya, yang sandaran depannya. Ini mana debunya? Ini satu yang entah dari mana dapatnya atau sekedar dipermudah. Sebenarnya bisa saja. Misalnya pramugari atau petugas pesawat kabin itu tidak mengizinkan. Biasanya jangan, nanti airnya ke lantai berserakan dan mengganggu penerbangan misalnya. Kita harus ada persiapan. Sekarang kan ada semprot kayak bekas-bekas untuk ibu-ibu, tahulah semprot itu. Nah, maka itu bisa kita bawa seandainya tidak memungkinkan untuk berwudu dengan air yang ada di toilet pesawat, cukup dengan semprot dengan wajah dan seterusnya. Sebenarnya masih bisa, kan masih ada air. Nah, jadi ada keanehan maksudnya mungkin mereka memiliki dasar juga, tetapi di sini disebutkan dalam ayat ini fatayammamu sa'idan thayyibah. Lalu di mana debunya di situ? Sementara kalau di pesawat kita perhatikan, ini permukaan tanah lagi. Disebutkan sa'id di sini yang permukaan tanah, sementara itu jendela pesawat atau sandaran kursi belakang. Nah, di mana debunya? Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah umroh yang insya Allah umroh atau haji, maka persiapkan semprot itu perlu itu. Kalau seandainya tidak bisa berwudu, tapi alhamdulillah kami pribadi itu biasanya wudu di toilet pesawat saja bisa insya Allah. Karena biasanya kan kalau wudu ada riwayatnya marrat 1 kali, kemudian marratain 2 kali, atau salatatu marrat 3 kali. Cuman biasanya kita karena banyak air di sini, kalau tidak 3 kali enggak, rasa-rasanya belum berwudu. Sekali saja. Yang penting mengalir semuanya, digosok-gosok, sudah selesai, diambil. Dan enggak banyak tumpah, paling ya sedikit-sedikit itu wajar lah kan. Sedangkan orang yang buang air kecil saja itu ada airnya yang jatuh ke lantai. Nah, jadi bagi yang ini sedikit pengetahuan. Baik.
Yang ketiga, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Kata Nabi SAW, wa uhillat lil ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku rampasan perang, ghanimah, dan itu tidak dihalalkan bagi umat sebelumku, bagi nabi sebelumku. Jadi ini bagaimana Nabi SAW, kekhususannya, keistimewaannya. Alasan dijelaskan oleh muallif rahimahullah, yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di nabi-nabi sebelumnya itu sedikit jihad fisabilillah. Peperangannya tidak sebanyak peperangan Nabi SAW. Nabi SAW mulai di tahun kedua hijrah itu sampai beliau wafat, menjelang wafat itu puluhan terjadi perangan, atau mungkin ratusan dengan perang-perang kecil. Nah, jadi sering kali terjadi peperangan jihad fisabilillah, menegakkan kalimat Allah. Dimulai dari perang Badar di tahun kedua Hijriah, dan ketika sakit yang membawa Nabi wafat, Nabi masih mengutus Usamah bin Zaid. Dan ketika Usamah bin Zaid mendengar kabar Nabi SAW wafat, kembali lagi pasukannya. Dan Usamah ketika itu baru berumur 18 tahun, sudah menjadi panglima perang. Mana pemuda 18 tahun sekarang? Mungkin konten kreator misalnya, TikTok. Sementara Usamah bin Zaid 18 tahun itu sudah menjadi panglima perang. Dan itu pasukannya veteran perang Badar, syuyukh, orang-orang tua perang Badar. Orang-orang tua perang Badar. Tetapi mereka ketika Nabi SAW sudah memutuskan sami'na wa ta'na, mereka tidak, wahai Nabi, kok anak kecil jadi pemimpin kami perang? Tidak ada. Mereka tetap berperang karena mereka bukan, tujuan mereka berperang bukan untuk mengatakan bahwa mereka pahlawan, hero, tidak. Tetapi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu tujuan mereka. Contoh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang digelari dengan Saifullah, pedang Allah, komando perang yang tidak pernah terkalahkan sepanjang sejarah. Itu ketika di zaman Umar, beliau awalnya panglima perang, pangapnya kita, Panglima Abri, Jenderal Bintang 4, itu diturunkan menjadi tentara biasa, sersan, kopral, apalah sekarang pangkatnya. Tetap juga berperang manggul senjata, karena beliau berperang untuk Allah, bukan untuk Umar katanya. Coba kalau kita dari jenderal kita turun pangkat, perang aja lah orang tuh. Nah, itu kalau kita, tapi tetap Khalid bin Walid tetap berperang di jalan Allah, meskipun keinginannya syahid di medan perang, tetapi Allah takdirkan beliau wafat di pembaringan. Kata ulama sejarah, itu istilahnya, hikmahnya, kan beliau gelarnya Saifullah, pedang Allah. Seandainya beliau gugur di pertempuran, berarti pedang Allah kalah. Jadi beliau diwafatkan, Allah takdirkan wafat di pembaringan, sehingga pedang Allah itu tidak pernah kalah. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat sebelumnya, harta rampasan perang mereka dikumpulkan di tengah. Lalu datanglah petir menyambar. Seperti kejadian di Sumbar ya, LA, Lubuk Alung, Los Angeles, California. Jadi datang petir menyambar, habislah, jadi debu semua harta rampasan perang. Adapun untuk Nabi SAW dan umatnya itu dibagi, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kemudian yang kavaleri berkuda itu 3 bagian, 2 untuk kudanya, 1 untuk penunggangnya. Adapun yang berjalan itu 1 bagian karena dia hanya menggunakan kakinya, dan seterusnya. Ada ghanimah, ada fai. Dalam surah Al-Hasyr itu ada fai. Fai adalah mendapatkan rampasan perang tanpa terjadi peperangan. Itu fai namanya. Adapun ghanimah terjadi kontak fisik peperangan. Nah, itu bedanya. Taib. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi apa pekerjaan Nabi?
waktu masih muda beliau di masa pamannya, awal-awalnya beliau menggembala kambing, kemudian dibawa berdagang sampai beliau menikah dengan Khadijah. Kemahiran beliau berdagang, cinta Khadijah dengan ada rasa cinta Khadijah dengan Nabi SAW karena kejujurannya dan kemahiran beliau berdagang. Dan setelah itu Nabi apa usahanya? Di sini dia, waju'ila rizki tahta zilli rumhi, kata Nabi SAW, dan dijadikan rizkiku di bawah kilatan tombakku. Jadi di pembagian harta rampasan perang, disitulah Nabi mendapatkan rezeki setelah tahun 2 Hijriah sampai beliau wafat dengan harta rampasan perang. Sebelumnya beliau berdagang, menjadi pengembala kambing. Setelah tahun 2 Hijriah, mulai dari perang Badar sampai beliau wafat, rezeki beliau, ma'isyah beliau dari pembagian harta rampasan perang. Nah, di situ rezekinya. Baik. Yang keempat, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa u'titu syafa'ah. Aku diberi syafaat. Syafaat di sini adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma yang itu diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sangat panjang. Kita bawakan secara makna, kita ringkas bahwasanya nanti kita di akhir zaman, di yaumil mahsyar, dibangkitkan seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Terjadi hiruk pikuk yang tidak tahu aturan, tidak tahu, mereka cemas semuanya sampai mereka berkeringat. Kita semuanya dibangkitkan berkeringat, ada yang sebetisnya, ada yang menenggelamkannya dan seterusnya, tergantung keutamaan-keutamaannya. Dan di masa yang hiruk pikuk tersebut, datanglah gerombolan manusia, kita semuanya kepada Nabi Adam. Ke Nabi Adam, anta abal bashar, engkau adalah bapak moyangnya manusia, engkau manusia yang pertama diciptakan, Allah ciptakan langsung dari tangannya dan seterusnya, Allah tiupkan ruh. Lalu kata Adam, sesungguhnya aku telah memiliki dosa yang belum dilakukan oleh makhluk sebelumku. Itu Nabi Adam melanggar ketika dilarang mendekati pohon terlarang, beliau dekati karena nasihat yang tipuan dari iblis laknatullah alaih. Akhirnya Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Yang setelah itu mereka manusia berbondong-bondong pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Berbeda dengan Nabi dengan Rasul. Nabi itu tidak ada syariat sebelumnya. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu semuanya dalam keadaan bertauhid, tidak ada kesyirikan. Maka diutuslah Nuh karena kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh, Nabi Rasul. Maka ketika itu Nabi Nuh pun mengakui bahwasanya beliau sudah berbuat dosa, yakni berdoa kepada Allah agar dimusnahkan seluruh kaumnya. Terjadi banjir bandang yang besar yang kita ketahui dalam kisahnya. Maka ketika itu kata Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Adam malu terhadap Allah, tidak sanggup berhadapan dengan Allah, maka pergilah kepada manusia, kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun seperti itu juga, menolak karena beliau telah berbohong. Sebenarnya berbohong bukan berbohong yang kita berbohong kadzab, tetapi tauriyah, yakni tauriyah dia mirip berbohong tetapi tidak berbohong. Ketika ini beberapa kasus, ketika diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala, lalu Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya ini marid, sesungguhnya aku sakit katanya. Sebenarnya beliau bukan sakit, tetapi sakit hatinya karena melihat orang menyembah berhala. Kemudian ketika itu beliau, kita agak cepat sedikit karena sudah berbunyi, ada satu lagi yang tersisa. Kemudian pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa seperti itu juga pernah berbuat salah, telah terbunuh, bukan membunuh ya, terbunuh orang dari golongan Fir'aun ketika terjadi perkelahian antara Bani Israel dengan kaumnya Fir'aun, sehingga terbunuh. Maka seolah-olah itu Nabi Musa berdosa. Kemudian Nabi Isa seperti itu juga, akhirnya mereka semuanya, kita semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itulah syafatul uzma yang Nabi SAW pergi menuju arsy Allah, sujud dengan yang lama, dan Nabi SAW diberikan ilham untuk memuji yang belum pernah Nabi memuji Allah melainkan ketika itu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
ya Muhammad irfa' raksak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, maka jika engkau meminta akan diberikan, dan apabila engkau minta syafaat akan diberi syafaat. Itulah syafaatul uzma. Dan mulai dari itu maka dibentangkanlah hisab, dibentangkanlah neraca amal baik dan amal buruk. Itu dimulailah hisab. Itu syafaat yang dimaksud di dalam hadis ini. Adapun satu lagi kata Nabi SAW, likulli nabi da'watu ta'ajjalaha. Setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Wa qad khabat da'wati syafa'atu li ummati fahiya nailatun insyaallah man mata la yusyrik billahi syai'a. Kata Nabi SAW, ada setiap nabi itu memiliki doa mustajab. Nabi-nabi sebelumnya sudah digunakannya di dunia. Adapun Nabi SAW nanti digunakannya di akhirat untuk umatnya. Nah, itu. Lalu kata Nabi SAW, asy'adun nasi bisyafaati min qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di akhirat kelak adalah orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya dan jiwanya. Itu orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi SAW di akhirat. Yang terakhir, yang kelima, kekhususan Nabi SAW, wa qala an-nabiyyu wa'athu ila qaumi khassah wa yubistu ila nasi kafah. Sesungguhnya nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk umatnya saja. Kita sebutkan tadi, Ad diutus Hud saudaranya, kemudian Tsamud diutus Soleh saudaranya, dan seterusnya. Adapun Nabi SAW seluruhnya, seluruh dunia, seluruh benua, baik itu kulit hitam, kulit putih, hidung mancung, mata sipit, dan seterusnya. Itulah Nabi SAW, 5 kekhususan Nabi SAW yang belum ada, yang tidak diberikan Allah kepada Nabi sebelumnya. Demikianlah yang bisa kita pelajari, bahwasanya itulah kekhususan Nabi kita tercinta SAW. Kita simpulkan kembali, yang pertama, bahwasanya Nabi memiliki kekhususan. Yang pertama, aku diberi pertolongan rasa takut 1 bulan sebelum terjadi peperangan. Yang kedua, dijadikan bumi itu tempat sholat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ghanimah itu dihalalkan untuk Nabi SAW. Yang keempat, Nabi itu akan memberi syafaat, terutama syafaat uzma, syafaat yang besar, yang agung nanti di akhirat. Yang terakhir, Nabi diutus kepada seluruh umat manusia. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Mohon maaf agak sedikit molor karena tanggung, tinggal 1 poin. Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.